Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifuddin, NIM 1904030154. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan komunikasi marketing pada level kelompok dan level organisasi, dan jelaskan pula apakah strategi komunikasi pemasaran kelompok juga digunakan pada komunikasi pemasaran organisasi. Nah, dalam komunikasi kelompok tidak saja sebagai alat untuk melakukan kontrak atau kontak kepada suatu calon konsumen maupun kepada konsumen. Komunikasi pemasaran juga sebagai alat untuk menjamin dan berhubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap suatu produk yang kita tawarkan. Nah, komunikasi kelompok ini ketika kita ingin menawarkan suatu produk, maka kita harus melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada konsumen atau calon konsumen. Nah, dalam operasi perusahaan, komunikasi pemasaran memiliki peranan yang sangat penting di dalamnya, karena tanpa komunikasi perusahaan itu tidak dapat berjalan dengan secara efisien. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, komunikasi sangat penting dikarenakan dan memiliki peranan memberikan informasi dan mendorong suatu karyawan perusahaan, karena tanpa komunikasi kita tidak dapat mengetahui segala informasi atau segala kekurangan di dalam suatu perusahaan tersebut. Karena perusahaan memiliki suatu tujuan, maka komunikasi ini sangat penting diterapkan dalam suatu perusahaan. Nah, secara langsung maupun tidak langsung, komunikasi ini baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik kepada karyawan maupun kepada calon konsumen tentang suatu produk yang kita ingin tawarkan. Nah, sedangkan marketing level organisasi, setiap level organisasi memiliki level yang berbeda-beda, baik dalam pengambilan keputusan, baik dalam menyusun strategi. Itu level organisasi memiliki level yang berbeda-beda, suatu informasi yang berbeda-beda dilakukan oleh suatu organisasi, karena komunikasi ini sangat penting juga di dalam organisasi. Nah, di mana itu apakah level kelompok ini dapat diterapkan di dalam suatu organisasi? Menurut saya iya, karena di dalam suatu organisasi memerlui suatu namanya komunikasi, baik komunikasi kepada karyawan maupun komunikasi kepada calon konsumen. Nah, komunikasi ini di dalam suatu organisasi, di dalam suatu pengambilan keputusan juga diterapkan dalam pengambilan keputusan dan mengatur suatu strategi. Komunikasi ini sangat penting diterapkan ke dalam organisasi, karena organisasi memiliki suatu tujuan yang harus dicapai. Ketika seorang manajer komunikasinya baik kepada karyawannya, maka karyawannya itu lebih giat lagi untuk bekerja. Untuk mencapai suatu tujuan di dalam suatu organisasi itu harus komunikasi baik kepada karyawan maupun kepada manajer. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.